Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik teman-teman, pada sore hari ini saya sedang berada di tempatnya Mbak Wongso. Saya benar-benar merasa terpukul banget ketika melihat keadaan Mbak Vera yang dimana informasinya itu terkena kanker payudara. Namun kanker payudara yang dialami oleh Mbak Vera itu berawal dari menyusui tuyul, ya. Bocil. Hah? Si bocil kan tuyul. Dan ini rencananya pada sore hari ini akan diputuskannya sebuah perjanjian antara Mbak Vera beserta raja tuyulnya, yaitu Mbah Dusmo. Sebenarnya perjanjiannya bukan dengan Mbah Dusmo. Mbah Dusmo itu paling atasannya. Namun semua lingkup bocil-bocil itu biasanya kaitannya dengan Mbah Dusmo. Kita minta tolong terhadap Mbah Dusmo. Semoga Mbah Dusmo bisa melakukan perjanjian itu sehingga nanti sakit yang diderita oleh Mbak Vera bisa sembuh seperti sedia kala. Amin. Dan alhamdulillah untuk obatnya sendiri sudah didapatkan ya Pak. Alhamdulillah sudah. Dari seorang tabib Yang bernama Tabib Marsudi. Tabib Marsudi, di mana obat itu jika digunakan sebelum dilunturkannya sebuah perjanjian itu akan percuma saja. Jadi sebelum obat itu dimasukkan ke tubuhnya si Mbak Vera, kita lakukan pemutusan perjanjian terlebih dahulu. Di keadaan ini. Dari tadi itu keluar apa namanya, mimisan apa dari hidung itu keluar mimisnya terus. Ini keadaannya Astagfirullah. tapi masih sadar bu tadi mas ya? Ya masih sadar. Cuman nggak kayak kemarin. Kalau kemarin kan masih bisa ngomong, masih bisa diajak bicara. Tapi entah kenapa semakin dekat penyembuhannya dia semakin parah. Karena informasi yang saya dapatkan memang ketika mereka tahu bahwa saya sedang melakukan proses penyembuhan, dari pihak mereka juga semakin ganas untuk menyerang dia. Coba diajak ngomong coba ya, bilang nyangkut apa enggak, masih nyangkut apa enggak. Mbak Vera. Dia belum nggak mau ngomong. Kita langsung saja Mbak panggil. Ya, mungkin lebih cepat lebih baik. Mbak Vera. Assalamualaikum Mbak. Waalaikumsalam. Bagaimana? Apakah semuanya sudah kau siapkan? Seperti yang Mbak Dusmo tadi katakan, ada bunga 7 rupa sudah saya siapkan. Air dicampur air kelapa muda sudah saya siapkan. Lalu, berarti di sini waktunya untuk melakukan pemutusan perjanjian itu. Iya Pak. Saya ingin melihat kondisinya terlebih dahulu. Monggo Mbak, monggo silakan. Dok. Kelihatannya dia melakukannya sudah cukup lama. Betul, memang sudah lumayan lama.
Apakah kau mengetahuinya? Manusia ini meminta tuyul kepada siapa? Saya tidak tahu. Dan ketika saya bertanya kepada dia, dia malah menyalahkan suaminya. Katanya yang melakukan perjanjian itu suaminya. Bahkan dia melakukan semua ini katanya hanya terpaksa. Bagaimana Mbak Dusmo? Apakah masih bisa diselamatkan? Mengenai penyakitnya, jujur saja, saya sendiri tidak mampu untuk mengobatinya. Tapi untuk melakukan pemutusan perjanjian dengan anak-anak saya sanggup melakukan pemutusan itu. Mungkin nanti tugas dari dirimu adalah setelah semua perjanjian manusia ini dengan anak-anak saya, kau yang harus mengobati luka-lukanya, kau yang harus mengobati penyakitnya. Alhamdulillah saya juga sudah mendapatkan obatnya. Ya syukur jika memang kau sudah mendapatkan obat itu. Langsung dimulai saja. Monggo, Mbah, monggo. Iya, kenapa sih masih mas cuman dia kayak lemes banget itu loh. Nah, enak Mbah. Enak sekali. Nurung sarapan ya, Mbah. Seharusnya lebih banyak ini. Iya mas, mas. Untuk kabeh. Untuk cara semua, Mbah. Apa kabeh jalan?
Dia Mas keluar kabeh Mas. Stop. Jadi ternyata lemes banget. Ya. Stop. Stop. Tapi udah reaksi sampai naik loh Mas itu Mas. Astagfirullah. Ternyata saya sudah tua. Saya melakukan seperti ini saja sudah cukup kelelahan. Nah, terus ini gimana, Pak? Untuk manusia ini, perjanjian dengan anak-anak saya itu sudah berhasil saya putuskan. Mungkin yang harus kalian lakukan mengobati lukanya. Saya tidak bisa untuk mengeringkan luka itu. Itu bukan ranah saya untuk melakukannya. Ya nanti coba saya tanyakan ke Tuan Tabib. Untuk dari raga manusia ini sudah tidak ada kaitan perjanjian dengan anak-anak saya. Semuanya sudah tertutup, semuanya sudah dilepas. Ya memang, karena sudah cukup lama, raga manusia ini sangat kotor. Saya yakin kau mampu untuk membersihkannya nantinya. Terima kasih Mbak Dusmo. Ya. Ternyata saya ini sudah tua ya. Sebaik-baiknya makhluk yang menyadari akan umurnya. Kenapa kondisi saya sudah tua tapi perut saya masih besar seperti ini? Makannya terlalu banyak mungkin, Mbak. Orang bahagia dilarang kurus. Saya mau bilang, waktu itu kan Martaji disuruh mampir, Ya. sama guru saya itu. Dia malah meminta pesan mon Berapa? setengah kepeng emas, setengah peti. Ikhlas enggak? Dibilang ikhlas, itu guru. Ya harus ikhlas. Dibilang tidak ikhlas, itu guru saya. Mau bagaimana lagi? Nah ya, saya juga nggak ikut campur kalau masalah itu. Ya memang seperti itu. Ya, saya juga takut mas. Terima kasih nih ya Mbak Dusmo. Semoga jenengan sehat selalu, panjang umur, Terima kasih. istiqomah dalam hal kebaikan dan tidak berbuat hal-hal buruk lagi. Ya, saya sudah tidak melakukan itu, tidak. Ya. Saya tidak. Ini berarti tinggal pengobatan. Ya, ini tinggal tugas kalian mengobatinya sesuai dengan reka kalian. Jika kalian sakit, diobati seperti apa? Ya, ya, siap. Ya sudah. Apa ada lagi yang ingin dibantu oleh saya? Nanti kita kabarin lagi Mbak kalau memang perlu bantuan. Sudah. Ya mungkin saya hanya ingin mengatakan terima kasih sudah membantu kami, dan insya Allah saya juga tidak akan melupakan kebaikan jenengan. Jadi jangan lupa, jangan lupakan. Datang membawa kopi, gula sama rokok. Nggih, siap. Oh, tidak bercanda. Ya sudah, saya akan kembali.
Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi. Perjanjiannya udah terputus atau masih gimana? Dia di mana ini? Apa masih? Bawa. Coba. Darah. 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 Lemes dia Anjan. Mbak. Hah? Ngomong, Mas. Mbak. Darah. Sambung. Dia ngerespon gue. Udah bisa. Coba lemas dia. Tidak apa-apa. Biarin aja lah ya. Yang penting sudah putus perjanjiannya. Oke, nanti kita pikirkan ini gimana caranya biar cepat sembuh. Atau mungkin ini nunggu. Siapa tahu nanti bisa sadar. Oh iya. Kau minum apa sih? Minum bro. Oh, iya. Waalaikumsalam yang. Yang Basuk. Assalamualaikum yang. Waalaikumsalam. Ini perkenalkan ini teman-teman saya. Assalamualaikum yang. Waalaikumsalam. Yang Sunan apa? Ini yang Basuk. Oh yang. Dari mana mereka? Ini teman-teman saya masih saudara saya. Mereka yang membantu saya untuk mengobati Vera. Kamu memiliki teman rupanya seperti itu. Bagaimana ya? Ada apa memang ya? Tolong jangan berlebihan. Ini sudah membantu saya banget. Cengang-cengeng. Terus apa yang ingin kau tanyakan? Ya, kan saya menangani masalah ini diawali dari jenengan. Saya disuruh jenengan atau ditugaskan jenengan untuk datang ke Gunung Tidar atau Magelang untuk menemui Tabib Marsudi. Sudah saya lakukan dan sudah berhasil. Dan terakhir kemarin jenengan kan mengatakan bahwa Mbak Vera ini memiliki perjanjian dengan para tuyul dan harus diputuskan. Dan hari ini alhamdulillah Mbak Vera sudah terlepas dari perjanjian itu. Namun tadi ada suatu kata ya dari Mbah Dusmo. Ya. Katanya ini harus dibersihkan. Dibersihkan yang seperti apa? Mungkin jenengan sangat paham di sini. Seperti itu kau tanyakan terus, goblok. Kau punya pikiran, kau punya akal. Harusnya kata-kata dicerna, dipahami, lalu kau terapkan. Jika kau selalu mempertanyakan, kapan kau akan pintar? Iya, yang ya ini kan belajar. Belajar jika bertanya terus. Mau sampai kapan, sampai tua pun kau bertanya-bertanya. Ini bagaimana ya? Ya kira dia tidak kuat, ternyata masih hidup. Ya alhamdulillah masih kuat. Kenapa kau melihatku? Ngampurane yang. Aku mau ke sana yang. Tapi tidak apa-apa. Hah? Manusia memiliki mata memang untuk melihat. Oh, iya. Asal digunakan untuk melihat yang baik-baik. Yang tidak baik juga harus dilihat yang supaya kita bisa membetulkan. Itulah kegoblokan yang kau selalu bawa terus. Ini memang sudah bersih, sudah tidak ada ikatan perjanjian. Seperti ini Yoga. Yang namanya manusia itu terkadang
pikirannya pendek, selalu mempersulit dirinya sendiri. Kebanyakan yang namanya manusia itu sangat sulit untuk bangkit dari apa yang mereka derita. Sangat sulit untuk bangkit dengan apa yang mereka sedang diterima. Itu karena badannya itu sangat kotor, lahir dan batinnya. Sebenarnya jika pikirannya dipakai, itu sangat mudah. Kalian tinggal membersihkan lahir dan batinnya. Itu pasti akan ada jalan keluar. Untuk membersihkan lahir dan batin, itu bisa dengan cara diruat. Diruat yang seperti apa yang? Yang namanya diruat itu harus menjalani yang namanya membersihkan diri, yaitu puasa, repopon, miswakeh, Jumat Kliwon. Itu biasanya digunakan hari-hari itu adalah hari-hari yang dipilih untuk melakukan ruat. Dan di hari terakhir itu dilakukan pemandian atau pelunturan agar lahir dan batinnya itu bersih. Kau dengar atau tidak, jangan cuma mengangguk-angguk. Ya, saya mendengarkan. Namun begini, saya ingin bertanya ini biar jelas. Jikalau dalam keadaan seperti ini, mana mungkin dia sanggup berpuasa? Apakah bisa dengan tidak berpuasa? Bisa. Asalkan hatinya memiliki kenyataan sungguh-sungguh. Memiliki keikhlasan. Niat bahwasanya dia ingin sembuh. Pasti ada jalan. Oh, jangan goblok. Iya, saya paham. Biasanya perjanjian itu, walaupun bukan dia yang melakukan, itu bisa juga dari leluhur-leluhurnya. Itu yang sangat sulit dicari. Nenek moyang. Nah, kau tahu asalmu dari mana? Saya dari Banyumas, yang Basuki ini Pangon. Pangon. Badanmu seperti itu, rupamu seperti itu, tapi kau tidak seperti dia. Memang dia kenapa yang Basuki? Rewel. Gembesin apa yang? Kebanyakan seperti itu. Yang namanya perjanjian itu bisa dari leluhurnya turun ke anak cucunya. Jika kau langsung membaca dari yang menderita, jika itu adalah dari leluhur, itu sangat sulit. Makanya memiliki pikiran, memiliki akal, harus bisa mencari tahu asal muasalnya dari mana. Dan untuk membebaskan semua itu harus diruat. Diruat. Tapi diruat ini kan membutuhkan sesuatu sepertinya. Apakah harus hanya dimandikan dengan air kembang atau bagaimana ini? Goblok. Ya makanya saya nanya kan Yang namanya ruat itu harus ada air. Harus ada beberapa syarat yang harus dikumpulkan. Seperti ini saja. Nanti saya akan menemui saudara saya. Beliau adalah, mungkin bisa dibilang, penguasa kejawen. Yang bawa musbro, Pak? Kau siapa bertanya-tanya? Bisa dibilang itu adalah kejawen yang sangat diakui semua para makhluk. Nah, maksudnya gimana? Jangan mau bertemu dengan saudaranya lalu? Nanti setelah saya sudah ketemu saudara saya akan datang ke dirimu. Saya akan panggil dirimu.
Karena ada beberapa syarat yang harus saya tanyakan dan minta. Sekarang seperti ini saja. Kalian berempat ini ikut dengan saya menemui beliau, saudara saya. Kapan itu yang Nanti malam. Ini sahabat jenengan tadi. Iya, Untuk apa? setelah sampai sana. Nanti kalian akan tahu. Tidak usah banyak tanya, goblok. Iya. Yang jelas, di sini saya ingin membersihkan badan-badan kalian. Karena kalian kotor sekali. Sekalian membersihkan anak ini, kalian juga harus perlu membersihkan badan-badan kalian. Agar apa? Yang namanya badannya bersih, lahir dan batinnya, itu akan memperlancar rezeki. Banyak orang bodoh tanya ke saya, kenapa rezekinya seret? Iya. Kenapa pikirannya itu selalu pendek? Kenapa banyak masalah? Itu karena apa? Semuanya itu karena badannya kotor. apes yang Keapesan. Selalu sial? sial, buntu. Ada masalah, bingung. Itu karena apa? Badannya kotor. Kalau sakit juga karena kotor yang karena sembuh-sembuh. Sakit pun datang karena hatinya kotor, badannya kotor. Pantes kadang-kadang susah diobatin begitu ya. Yang namanya obat itu jodoh-jodohan. Mau cari obat seperti apa kalau bukan jodohnya? Itu sangat sulit. Sebenarnya untuk mencari jodoh, pengobatan itu adalah badannya bersih. Oh, maksudnya segala sesuatu bisa dipermudah ketika badan kita memang udah bersih. Udah bersih. Kok sedikit pintar, tapi mukamu cengengesan. Nah terus harus kayak gini yang Memiliki mata harus yang tajam. Kalian bersedia mengikuti saya? insya Allah. Setia insyaallah. Ya sudah. Kau bawa ini ke rumah terlebih dahulu. Tapi nanti malam tidak perlu dibawakan ya? Saya membutuhkan kalian. Untuk mengambil apa itu yang? Sambetan. Sambutan siapa yang? Goblok. Tidak usah banyak tanya. Kamu memiliki mata, nanti melihat apa yang saya tunjukkan. Seperti itu saja. Jadi katanya pintar. Pinter jika tidak dicampur dengan goblok itu. Jika dilihat pun seolah-olah sok pinter. Oh gitu. Yang namanya goblok memang harus terkadang diperlukan. Untuk apa yang? Ya untuk mereda kesombongan. Oh. Berarti terkadang goblok itu penting ya. Penting. Untuk apa? Untuk mereda kesombongan. Terkadang sombong juga penting ya yang. Penting. Agar apa? Menjaga harga diri. Pinter. Ya, iya kan? Ya sudah. Ya. Sepertinya saya jika berbicara dengan dirimu itu akan memerlukan banyak malam. Ya sudah, saya pamit. Ya, terima kasih yang. Nanti saya menemui dirimu lagi. Siap. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tuh, goblok itu penting agar mereda kesombongan. Terkadang, oh mas terkadang. Terkadang sombong juga penting agar tidak diinjak-injak harga dirinya. Betul. Terkadang. Tergandeng. Oh tergandeng ya. Oh wah. Oke ya teman-teman. Sepertinya masalah 90% sudah selesai. Amin. Amin. Mbak Vera sudah terlepas dari perjanjian berkat Mbah Dusmo. Dan tadi Eyang Basuki datang ke sini memberitahu kepada kami bahwasanya Mbak Vera harus diruat. Diruat yang seperti apa saya belum begitu paham karena masih ada tanda tanya. Karena nanti malam kita akan diajak oleh Eyang Basuki untuk bertemu dengan saudaranya atau sahabatnya. Ketua Kejawen tadi. Ketua Kejawen itu siapa mas? Yang nggak tahu. Jadi saya tanya bahwa musuh malah. Kamu siapa? Ya seperti itu ya teman-teman. Jadi mungkin kita nanti malam akan menunggu
jemputan dari Eyang Basuki. Nanti kita akan bertemu dengan siapa kita nggak tahu, dan mungkin nanti kita akan kasih sambetan untuk meruat Mbak Vera. Dan ternyata tadi saya juga sadar ya bahwa memang kadang banyak orang yang sakit diobatin ini itu jutaan sudah habis nggak sembuh-sembuh. Itu karena Usaha itu gagal. Sama istri selalu berantem, bercerai. sampai bercerai, nikah lagi, bercerai lagi. Berarti Rezeki sempit. Ternyata badan kita yang kotor, dan jalan satu-satunya untuk saat ini diruat. kesimpulannya berarti. Nah, ini teman-teman perlu didengarkan baik-baik. Siapa tahu ini jadi pelajaran. Mungkin teman-teman juga banyak yang mengeluh seperti itu. Ya mungkin bisa bercermin, mungkin diri kita ini kotor. Mungkin saya juga iya. Karena saya pengen usaha ini, usaha itu selalu gagal. Mungkin diri saya juga masih kotor. Oh ya, orang lain kan melihat saya baik, tapi kan diri saya tahu lah saya siapa. Saya juga bukan orang baik-baik amat, teman-teman. Baik-baik amat. Amat gue. Baiknya lah. Yang mengaku sendiri kok. Ya udah, mungkin itu aja ya Mas Danang. Jadi nanti malam kita bertemu lagi Dengan masih sahabatnya. berkenan kan? Insya Allah. Ya kalau saya boleh minta tolong ya sampai tuntas lah. Ya, Insya Allah. ya udah, mungkin teman-teman cukup sekian. Mungkin besok atau lusa kita akan memperlihatkan Mbak Vera keadaannya sudah sembuh atau belum. Jadi cukup sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jadi semua masalah yang datang di dalam kehidupan kita itu karena badan kotor. Betul.